Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada hari ini kita bersua di program Pelita Hati TV Tabalong. Semoga Allah senantiasa mencurahkan keberkahan dan keredaannya untuk kita semua, dan semoga kita senantiasa dalam taufik, hidayah, inayah dari Allah, hidup dan mati kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Nabi, marilah sama-sama kita bacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam kita senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut setia beliau hingga yaumil akhir nantinya. Para pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, saat kini kita telah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, bulan pengampunan dan rahmat Allah yang sangat luas diberikan. Bulan yang juga diangkatnya amal soleh secara menyeluruh. Bulan penuh berkah dan kebaikan, dan juga merupakan bulannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang berbahagia, bulan Sya'ban merupakan bulan yang memiliki sejarah penting, yang mana bulan Sya'ban sangat terkait sekali dengan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara peristiwa di bulan Sya'ban ini adalah peristiwa bersejarah pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram Baitullah di Mekah. Disampaikan oleh Abi Hatim Al-Busti di dalam kitab Al-Jami' ila Ahkamil Quran karangan Imam Qurtubi, bahwasanya telah sholat kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis pada waktu dulu 17 bulan 3 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya sholat menghadap ke Baitullah, yaitu ke Mekah di Masjidil Haram. Dan waktu itu adalah pada hari Selasa pertengahan bulan Sya'ban. Jadi di antara peristiwa penting bulan Sya'ban itu adanya pemindahan arah kiblat umat muslim, yang mana dulunya kiblat orang-orang muslimin itu menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina sekarang, dan dipindah sampai sekarang ke Baitullah, yaitu di Mekah. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, di antara juga peristiwa bersejarah di bulan Sya'ban
yaitu berkata Al-Imam Syihabuddin Al-Kastalani dalam kitab Mawahibul Laduniyah bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada bulan Sya'ban turun ayat yang mana sering kita dengar dan sering kita baca dalam surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Dan diseru, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penghormatan kepada beliau. Nah, jadi di bulan Sya'ban ini kita mengetahui bahwasanya bulan diturunkannya perintah untuk bersalawat, dan yang diseru itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan hai seluruh manusia, hai para manusia, tapi wahai orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang melaksanakan dan rajin mengucapkan sholawat itu adalah ciri di antara orang yang beriman. Maka ketika kita mengetahui bulan Sya'ban ini merupakan bulan perintahnya untuk bersalawat, marilah kita sama-sama perbanyak sholawat. Yang biasanya kita sering dengar sholawat berkumandang ketika di bulan Rabiul Awal, di hari Maulid Nabi kita Muhammad SAW, dan sering kadang-kadang terlalaikan ketika bulan Sya'ban ini karena mungkin tidak ada kegiatan-kegiatan salawatan seperti hari besar Islam di bulan Rabiul Awal maupun di bulan Rajab, maka orang kadang-kadang bisa terlupakan untuk memperbanyak sholawat. Para pemirsa pelita hati TV Tabalong yang berbahagia dimanapun berada. Jadi dengan kita sering bersalawat, kita merupakan salah satu orang yang beriman. Karena orang yang sering bersalawat itu adalah orang-orang yang memang pilihan. Orang bersalawat membuktikan kecintaannya, mahabbahnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka marilah kita perbanyak sholawat di bulan Sya'ban ini, apalagi bulan Sya'ban ini adalah jalan atau sesuatu yang akan mengarahkan menuju kita ke bulan suci Ramadan. Jadi bulan Rajab disampaikan para ulama adalah bulannya untuk kita menanam, bulan Sya'ban adalah untuk menyiram, dan bulan Ramadan untuk menikmati. Maksudnya di sini ketika kita bulan Ramadan nanti mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ketika kita sudah melaksanakan amal soleh, kebaikan-kebaikan di bulan Rajab yang merupakan bulannya Allah memberikan pengampunan kepada orang yang minta ampun, orang yang bertaubat. Kemudian di bulan Sya'ban ini adalah bulanku, kata Nabi kita Muhammad SAW. Maka dengan kita sering bersalawat, kita akan membuktikan kecintaan kita kepada beliau. Dan di bulan Sya'ban ini kita juga perbanyak ibadah lainnya, di antaranya kita laksanakan puasa sunnah, yang mana sebelum bulan Ramadan, sebelum berakhir bulan Sya'ban, masih di awal dan pertengahan ini kesempatan bagi yang belum membayar hutang di bulan Ramadan kemarin, yang tertinggal mungkin karena dia sakit, mungkin dia musafir dalam perjalanan yang jauh, dan juga bagi wanita yang berhalangan, yang menstruasi, kesempatan untuk membayar puasa qadanya di bulan Sya'ban ini. Baik para pemirsa
pelita hati, tipita balong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Sya'ban ini marilah kita selain melaksanakan, mengamalkan sholawat yang banyak, karena satu sholawat 10 kebaikan, berkah yang banyak buat kita, dan dengan sholawat akan memudahkan diijabahnya doa-doa kita. Dengan sholawat juga insya Allah akan memudahkan nantinya kita di yaumil akhir akan dikenal sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peristiwa penting lainnya di bulan Sya'ban ini adalah terbelahnya bulan di kota Makkah. Jadi waktu itu orang-orang kafir Quraisy mereka mau membuktikan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta sesuatu yang membuat mereka yakin dan percaya, yang mana Allah akhirnya memberikan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu terbelahlah bulan menjadi dua. Dan itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, berkata beliau bahwasanya pada bulan Sya'ban bulan menjadi dua bagian, sebagian di atas gunung dan sebagian di bawah gunung. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saksikanlah bahwa inilah salah satu dari yang ingin dibuktikan oleh orang-orang para kafir Quraisy yang di Mekah yang belum beriman. Ini salah satu mukjizat dari beliau. Nah, itu salah satu juga sejarah di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban yang juga sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang beriman, itu akan diangkatnya amal ibadah. Jadi secara umum dan menyeluruh di bulan Sya'ban ini akan diangkat amal ibadah seorang hamba. Walaupun amal ibadah kita itu setiap hari dicatat dan disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bulan Sya'ban ini keseluruhan dari amal kita 1 tahun itu disampaikan dan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diriwayatkan dari Usamah bin Zaid berkata, "Ya Rasulullah, engkau selalu berpuasa di bulan Sya'ban?" Dijawab oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban sering terlupakan. Bulan Sya'ban, kata beliau, sering terlupakan oleh manusia. Padahal di bulan Sya'ban ini diangkat semua amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, aku ingin supaya amalku diangkat dalam keadaan berpuasa. Maka langkah baiknya di bulan Sya'ban ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa, terutama nanti di malam nisfu Sya'ban, di hari pertengahan bulan Sya'ban, yang mana sejarah penting juga di bulan Sya'ban itu ada yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan di bulan Sya'ban, yang mana pada malam itu Allah menentukan setiap ajal dan rezeki hambanya. Diriwayatkan dari Atha bin Yashar, apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka malaikat maut diperintahkan untuk menghapus daftar nama-nama orang yang akan meninggal di bulan Sya'ban tersebut hingga Sya'ban yang akan datang. Maka marilah kita di bulan Sya'ban ini, di pertengahan bulan Sya'ban yang dikenal dengan malam nisfu Sya'ban, kita sama-sama melaksanakan ibadah, bisa dilakukan berjamaah di masjid, di mushola, ataupun di langgar. Dan kalau memang tidak memungkinkan, bisa kita laksanakan di rumah sendiri bersama-sama sekeluarga, ataupun melaksanakan ibadahnya sendiri tanpa berjamaah kalau memang tidak memungkinkan untuk berjamaah. Dan diharapkan, diusahakan kita bisa melaksanakan amaliyah di antara sholat maghrib dan sholat isya, yang mana nanti amaliyah itu bisa kita laksanakan dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan salat-salat sunnah, ditambah dengan bacaan surah Yasin yang nanti akan kita baca
bersama-sama biasanya di masjid, di musola dan di langgar itu akan dipimpin oleh imam, yang mana kita meminta dengan fadilat keutamaan surah Yasin itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan, disehatkan badan, dipanjangkan umur, diberikan rezeki, dan yang terpenting kita berharap hidup mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kemudian juga disampaikan bulan Sya'ban ini merupakan juga bulan para muslimin untuk mempersiapkan membaca Al-Quran, karena kita akan masuki bulan suci Ramadan, yang mana di bulan suci Ramadan kita tahu pahala dilipat gandakan, pahala yang wajib dilipat gandakan, dan pahala yang sunnah diganjar dengan pahala yang wajib. Maka dengan kita mempersiapkan diri di bulan Sya'ban ini untuk senantiasa melaksanakan amaliyah sunnah yang sudah tadi kita sebutkan, seperti kita melaksanakan bacaan sholawat, kemudian bisa saum puasa sunnah atau puasa mengqada puasa kita yang belum terbayar di bulan Ramadan. Kemudian juga kita memperbanyak baca Al-Quran, yang mana kita punya agenda, insya Allah harapannya di bulan suci Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran, dan minimal semoga dimudahkan 1 kali hataman, dan kalau lebih itu alhamdulillah suatu keberkahan dan sesuatu yang sangat baik sekali. Kita bisa mendawamkan bacaan Al-Quran di setiap saat waktu, bukan hanya di bulan-bulan tertentu tapi di setiap bulannya. Baik para pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa juga nama-nama dari malam nisfu Sya'ban yang nanti insya Allah itu pertengahan di hari ke-15 bulan Sya'ban, dan insya Allah kalau tidak keliru itu akan dilaksanakan di malam Ahad, dan kita bisa melaksanakan ibadah di malam nisfu Sya'ban itu dengan memperbanyak doa, karena doa diijabah ada 5 malam. Yang pertama itu adalah malam 1 Rajab, dan sudah kita lewati kemarin di bulan Rajab. Yang kedua itu adalah malam Jumat Sayyidul Ayam, malam penghulu para hari-hari. Jadi hari Jumat merupakan hari yang baik dari hari-hari yang baik. Hari rayanya kaum muslimin di setiap minggunya itu adalah hari Jumat. Tidak ada hari yang tidak baik, jadi semua hari itu adalah baik. Hari Jumat hari yang paling baik di antara hari-hari yang baik. Kemudian malam diijabahnya doa yaitu malam nisfu Sya'ban. Jadi jangan dilewatkan di malam nisfu Sya'ban tersebut. Perbanyaklah kita meminta doa, meminta kepada Allah, karena di dalam hadis qudsi disampaikan, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku maka akan aku kabulkan kata Allah. Maka perbanyaklah kita berdoa, karena doa itu adalah senjatanya orang yang beriman, dan doa adalah merupakan ibadah. Doa akan diijabah, tidak di dunia, bisa digantikan di akhirat, tidak dikabulkan di sekarang, tidak cash sekarang, bisa digantikan dengan yang lebih baik lagi buat kita. Jadi luar biasa fadilat dari berdoa ini, terutama nanti sempatkan di malam nisfu Sya'ban, yang mana malam nisfu Sya'ban juga disebut malam Lailatul Mubarakah, yaitu malam yang penuh berkah. Kemudian juga disebut dengan Lailatul Qismah, malam pembagian. Kenapa disebut dengan malam pembagian? Karena malam nisfu Sya'ban, malam Allah menyerahkan buku kepada malaikat untuk menulis dan menentukan seseorang akan azalnya, rezekinya, jodohnya, dan segala hal tentang kehidupan seorang manusia. Kemudian menyebutkan para ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa perintah dan ketentuan Allah tidak dapat dirubah dan diganti apabila telah disampaikan kepada para malaikat. Tetapi apabila belum disampaikan atau masih di Lauhil Mahfuz, maka Allah Subhanahu wa taala menentukan dan merubah apa yang Ia kehendaki.
Itulah salah satu dari kasih sayang Allah untuk hambanya. Maka di malam nisfu Sya'ban itu berdoalah kita untuk memperbaiki keadaan hidup kita, untuk lebih baik lagi, untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang selalu taat beribadah. Amin ya rabbal alamin. Juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, beliau menyampaikan semua penentuan takdir Allah dituliskan di nisfu Sya'ban dan diserahkan pada malaikat sesudah seseorang. Jadi diserahkan kepada malaikat apa yang sudah ditentukan untuk seseorang tadi pada malam Lailatul Qadar. Dan selanjutnya malam-malam nisfu Sya'ban yang lainnya adalah Lailatul Takfir, yaitu malam menghapus dosa. Marilah kita sama-sama meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban ini. Semoga dosa-dosa kita diampuni, kita bisa kembali fitrah di hari raya Idul Fitri nanti menjadi orang yang meraih kemenangan. Kemudian juga malam nisfu Sya'ban disebut dengan Lailatul Ijabah, malam diijabah, dikabulkannya segala doa, mustajab segala doa kita. Dan apa yang sudah kami sampaikan tadi, 5 malam tadi hendaklah jangan kita lewatkan. Kemudian juga malam Lailatul Qadar adalah malam Lailatul Aidil Malaikat, malam hari raya para malaikat. Dan juga malam Lailatul Syafa'ah, malam Allah memberikan syafaat kepada hamba-hambanya. Dan malam nisfu Sya'ban disebut juga Lailatul Bara'ah wa Lailatul Sak, yaitu malam pengampunan dosa-dosa dan malam pembukuan bagi setiap manusia. Dan Lailatul Zaizah, malam pembagian hadiah. Allah memberikan segala kebaikan, segala hal yang diinginkan oleh hambanya dengan berdoa, bermunajat, maka disebut juga dengan malam pembagian hadiah. Kemudian juga disebut Lailatul Ta'zim, malam kemuliaan dan kebesaran, dan juga disebut Lailatul Ghufran, malam pengampunan. Dan terakhir malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan Lailatul Itqi minan nar, malam pelepasan dari api neraka. Jadi marilah kita sama-sama bersemangat untuk melaksanakan amaliyah di malam nisfu Sya'ban. Para pemirsa Pelita Hati TV Tabalong rahimakumullah. Sebelum kita akhiri tausiah pada hari ini, kami akan menyampaikan di antara orang-orang yang tidak dikabulkan doanya dan tidak mendapat keampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban, itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi orang yang dia musyrik, itu diantaranya ada orang yang tidak percaya dengan rukun Islam, rukun iman, itu termasuk yang musyrik. Sebelum malam Lailatul Qadar, sebelum malam nisfu Sya'ban dia belum bertobat, maka tidak akan diampuni. Maka bersegeralah kita perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, agar di malam nisfu Sya'ban itu kita termasuk orang yang mendapatkan pengampunan dan yang dikabulkan doa-doa. Kemudian yang tidak dikabulkan doa juga adalah orang yang profesinya sebagai dukun. Sebelum dia bertobat di malam nisfu Sya'ban, maka dia juga tidak akan mendapatkan pengampunan dan doa yang dikabulkan. Tapi kalau dia sudah bertobat, Allah dengan kasih sayangnya akan mengampuni, dan doa-doanya pun juga akan dikabulkan seperti doa-doa orang-orang yang beriman. Kemudian juga tukang sihir termasuk yang tidak dikabulkan dan tidak diampuni. Dan termasuk juga orang yang munafik dan orang yang mengekalkan minum arak dan dia tidak bertobat sebelum malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau dia bertobat, maka dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan juga naudzubillah summa naudzubillah, doa anak yang durhaka juga tidak akan dikabulkan. Maka marilah yang masih punya orang tua, dan walaupun orang tuanya sudah wafat, sudah meninggal, kita senantiasa berbuat baik, mendoakan beliau dan berbakti kepada beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang mendapatkan ampunan dosa dan juga mendapatkan doa-doa yang dikabulkan. Kemudian juga orang yang melakukan bunuh diri dan membunuh orang lain, itu juga tidak diampuni ketika dilakukannya pada malam nisfu Sya'ban.
dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, kita harus menghindari hal yang demikian, maka hendaklah kita perbaiki. Kalau misalkan ada hubungan yang tidak baik, ada miscommunication, dan ada hal-hal yang mungkin kita tidak sengaja perbedaan pendapat dengan orang lain, maka sebelum malam nisfu Sya'ban kita lebih baik untuk bermaaf-maafan. Bisa kita yang memulai, karena yang memulai itu sesuatu yang baik itu lebih mulia. Jadi tidak ada salahnya kita yang duluan meminta maaf kalau memang ada kekeliruan dan kesalahan. Walaupun misalkan orang lain yang salah, kita duluan memaafkan dan kita meminta maaf, itu yang sebenarnya diperintahkan untuk kita, dan itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mengekalkan berzina, auzubillah. Jadi orang itu suka melakukan maksiat, suka berzina, tapi ketika malam nisfu Sya'ban dia bertobat dan dia berhenti melakukan perbuatan maksiat dan dosanya, Allah akan mengampuni dan akan mengabulkan juga dosa-dosanya. Jadi hendaklah kita hindarkan hal-hal yang membuat doa dan tidak mendapatkan ampunan tadi yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menghindari ya. Kemudian juga orang yang suka adu domba dan yang berbuat riba, dan juga yang suka bertengkar. Mudah-mudahan kita bisa menghindari dari hal-hal yang demikian, karena kemuliaan dari malam nisfu Sya'ban tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang keistimewaan bulan Sya'ban. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf, minta halal minta ridha atas segala salah hilaf. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.